Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatad din fillah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertanyaan yang masuk kali ini sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu dan memang lagi booming, saudaraku, lagi panas. Terakhir 2 hari yang lalu terjadi demo besar-besaran. Mungkin Anda sudah bisa menebak masalah apa ini yang dipertanyakan ke saya, yaitu mengenai penghinaan yang dilakukan oleh seorang presiden, yaitu Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang telah memunculkan ujaran penghinaan atau perilaku penghinaan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak yang bertanya, gimana Ustadz sikap kita yang seharusnya untuk kita sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian banyak boikot hampir di semua negara, kan begitu ya. Mari saya akan coba jawab, saudaraku ikhwatadina fizakumullah, dengan jawaban saya nukil dari berbagai referensi terkait dengan bagaimana sesungguhnya sikap Nabi terhadap para penghinanya, sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para penghinanya kepada beliau. Ini saya ingin ungkapkan. Jadi pertama yang ingin saya bahas adalah perlu diketahui, bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah, perlu diketahui bahwa yang namanya penghinaan terhadap Nabi dan para Nabi, wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah lama terjadi. Jadi sejak dulu para Nabi itu memang sering dihina, sering banget. Dari mulai Nabi Nuh alaihissalam dihina, diejek-ejek oleh kaumnya. Nabi Ibrahim juga demikian, bahkan sampai dibakar, kan begitu. Nabi Musa sampai diusir, gitu kan. Nabi Zakaria itu juga demikian, sampai dibunuh. Yahya alaihi salam juga sampai dibunuh. Nabi Isa alaihi salam juga sampai disalib, kan. Seperti itu penghinaan terhadap utusan-utusan Allah Rabbul Alamin. Tak terkecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Penghinaan demi penghinaan terus terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatal an, sampai sekarang, saudara, sampai sekarang. Kalau Anda baca atau klik di beberapa situs di internet, bagaimana penghinaan kepada Rasulullah ini luar biasa keji, gitu loh, menyakitkan banget, saudara. Dan memang ini menjadi sunnatullah bagi para nabi dan juga wabil khusus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan-penghinaan yang terus dilakukan mereka kepada beliau-beliau para nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang sudah diungkap sunnatullah penghinaan kepada para nabi ini oleh Allah sendiri. Di antaranya ada beberapa ayat, di antaranya ya surat yang mungkin sudah terbiasa Anda baca dan familiar, yaitu surat Yasin ayat yang ke-30. Allah berfirman, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kata Allah Rabbul Alamin, alangkah besarnya, ruginya bagi hamba-hamba itu, ma ya'tihim mir rasulin, karena hamba-hamba itu sering mengolok-olok, sering menghina para utusan Tuhan. Ma ya'tihim mir rasulin, tak ada satu rasul pun yang mendatangi mereka illa kanu bi yastahzi'un, kecuali mereka selalu menghinanya, selalu mengejek-ngejeknya, mengolok-ngoloknya. Ini sudah menjadi sunnatullah dalam perjalanan sejarah dakwahnya para nabi, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku, penghinaan itu sudah ada sejak dulu, gitu loh. Setiap kaum, sebagian kaum yang tak beriman kepada nabi dan utusan Allah pasti menghinanya, bahkan sampai mau tingkat membunuhnya. Tak terkecuali kepada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana sikap Nabi? Nah, ini perhatiin nih. Ini juga menjadi alasan kita nanti akan menjawab bagaimana sikap kita seharusnya ketika melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Bagaimana sikap Nabi, saudaraku akhwatadina fillah, ketika dihina nih? Bagaimana sikap Nabi ketika diejek, diolok-olok?
Saya bagi di dua masa. Satu, sikap Nabi ketika dihina di waktu Rasulullah berada di Mekah Al-Mukarramah, di waktu di mana Rasulullah memang masih belum memiliki kekuatan, belum memiliki persen sahabat yang banyak gitu kan ya. Di mana Nabi benar-benar merintis dari nol. Di situ kan sudah mulai terjadi penghinaan. Ini sikap Nabi ketika berada di Mekah. Dan apa sikap Nabi ketika dihina pas waktu beliau berada di posisi Mekah Al-Mukarramah? Sikap Nabi diam. Banyak penghinaan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada musyrikin Quraisy kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin paling sering didengar itu ya ada Abu Lahab melempari kotoran onta ketika Rasul lagi sujud, ya Nabi diam gitu kan ya. Abu Jahal maksudnya, ada Abu Jahal ya kan, ada Abu Lahab paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menunjuk-nunjuk wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan, ini Rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah utusan Tuhan untuk kalian semua, maka Abu Lahab menyatakan, alihada jama'tana ya Muhammad, karena ini kau mengumpulkan kita, tabban laka yang celaka kamu, itu dihina dengannya. Yang balas Allah dengan turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Banyak penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu kepada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap Nabi sabar, sikap Nabi diam, sikap Nabi menerima, itu biar gitu, dibiarin sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda ketika posisi Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah, ketika posisi Nabi berada di Madinah Munawwarah atau sebelum saya masuk ke Madinah, bahkan sikap Nabi yang ada di Mekah ini tidak hanya membiarkan, tidak hanya mendiamkan, bahkan mendoakan orang yang menghina. Jadi sikap Nabi yang ada di Mekah. Ini terjadi pada kasus ketika Nabi dihina, diejek, dilemparin batu, bahkan sama anak-anak di daerah Taif. Itu sampai malaikat Jibril itu turun bersama dengan Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit itu kan, turun. Ketika ditanya Rasulullah, siapa itu ya Jibril? Ini Malakul Jibal ya Rasulullah. In syi'ta an udbiqa alaihim al-akhsabain. Kalau engkau mau ya Rasulullah, aku akan menghempaskan mereka, ini orang Taif ini, dengan dua bukit yang ada di kota Mekah, yaitu bukit Jabal Qubais dan Jabal Ahmar itu kan, mau dihempaskan nih di orang-orang di orang Taif. Tapi apa yang terjadi? Dia menyatakan, la bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi ahada. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan, bahkan saya berdoa ayyukhrijallahu min aslabihim, semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka ini man ya'budullaha wahdahu, yaitu generasi yang menyembah Allah semata, la yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Dan akhirnya memang kan Taif menjadi warga yang menerima Islam. Itu berkah doa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sikap Nabi ketika dihina pada waktu posisi beliau berada di Mekah, itu Nabi mendiamkan, membiarkan, bahkan sampai tingkat mendoakan mereka. Begitu kan. Berbeda nih, kita masuk berbeda dengan sikap Nabi ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Kalau sikap Nabi ketika berada di Madinah Al-Munawwarah itu beliau ada 3 sikap. Jadi hinaan tetap berjalan, meskipun Nabi kemudian memiliki kekuatan di Madinah Al-Munawwarah, hinaan tetap berjalan, baik dari kalangan orang Mekah sendiri maupun dari kalangan, terutama dari kalangan sekitar, itu Yahudi yang ada di sekitar Rasulullah Muhammad SAW. Hinaan berjalan, ejekan berjalan, pelecehan terhadap Nabi berjalan, saudara. Nah, sikap Nabi ketika berada di Madinah ini ada 3. Satu, Nabi membiarkan, mendiamkan penghinaan itu. Itu sikap Nabi di Madinah yang pertama. Yang kedua, Nabi memerintahkan untuk dihukum, dibunuh orang yang menghinanya. Yang ketiga, Nabi merestui, sikap Nabi merestui kalau ada orang secara inisiatif pribadi membunuh atau mencegah penghinaan yang terjadi pada diri beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 sikap Nabi Muhammad, dan semua ada sejarah dan semua ada contohnya.
Jadi sikap Nabi yang pertama ketika berada di Madinah, ketika beliau dihina oleh beberapa orang dari kalangan Yahudi atau satu kelompok dari kalangan Bani di Yahudi, itu kan ya, sikap Nabi yang pertama adalah membiarkan. Contoh adalah terhadap seorang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, itu Nabi membiarkan itu. Nabi membiarkan. Dan ini yang dipakai dalil oleh kalangan liberalisme. Sudah dibiarkan saja, wong Nabi itu loh nggak pernah marah ketika dihina. Buktinya Abdullah bin Ubay bin Salul dibiarkan sama Nabi. Iya, memang benar, Nabi membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang ada kepentingan dakwah di situ, berharap karena anak Abdullah bin Ubay bin Salul itu menjadi seorang muslim yang membela Rasulullah, bahkan mau membunuh ayahnya, tapi Nabi melarang itu. Jangan, biarin saja gitu kan. Ya, itu seperti itu. Bahkan Nabi juga membiarkan ada seorang Yahudi atau seorang musyrikin Quraisy yang Yahudi itu kalau nggak salah, itu selalu meludahi Nabi kalau Nabi lewat, diludahi ini. Sampai suatu saat yang meludahi Nabi nggak ada, sampai Nabi itu cari pada orang-orang siapa itu yang tempat tinggal di situ. Sampai dijenguk itu, sedemikian hebatnya kasih sayang Rasulullah itu kan. Tapi jangan hanya itu saja sikap Nabi yang diambil gitu. Ada sikap Nabi yang lain yang ketika terjadi di Madinah dihina, itu yang kedua apa? Nabi memerintahkan untuk membunuh atau dibunuh orang yang menghinanya. Di antaranya ada dalam bentuk kelompok besar dan ada dalam bentuk pribadi-pribadi. Itu diperintah untuk dibunuh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya yang paling banyak tertulis di sejarah adalah pembunuhan yang terjadi pada pasukan Yahudi dari Bani Quraidah yang membelot dan mengkhianati Rasulullah dan seluruh sahabat, mengkhianati perjanjian Madinah dengan berkoalisi terhadap pasukan musyrikin Quraisy, yaitu yang terjadi di perang Khandaq. Itu perang Khandaq, disebut juga perang Al-Ahzab. Itu perang multi koalisi para partai-partai. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang berada di Madinah, yang sudah terikat hubungan damai dengan Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh sahabatnya, tapi mereka berkhianat. Itu dibunuh sama Nabi. Siapa yang terlibat perang memerangi Nabi Muhammad dan pasukannya di perang Khandaq, dibunuh. Ada 400 orang yang dibunuh oleh Rasulullah, dipenggal oleh Nabi Muhammad, oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan dikuburkan dalam satu liang itu. Nah, ini kan nggak pernah dibahas ini oleh orang-orang liberalisme itu kan, ya nggak pernah dibahas itu kan. Jadi karena itu sudah menyangkut marwah itu kan, sudah menyangkut harga diri syariat, sudah menyangkut harga diri kenabian, sudah menyangkut harga diri agama itu kan, karena pengkhianatan dibunuh, bahkan dalam satu liang tuh. Itu dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk pribadi pun Nabi ketika dihina, Nabi merintahkan untuk dibunuh. Banyak itu saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, misalnya yang terkenal juga ada misalnya Ibnul Auf Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman ketika mengklaim diri menjadi nabi. Itu kan penghinaan. Nabi mengirim surat ke penduduk Yaman. Nah, untuk membunuh si Al-Ansi ini. Dan ternyata surat ini kemudian menginspirasi seorang pemuda yang bernama yang bernama Fairuz, yang kemudian membunuh Al-Ansi ini. Itu atas inspirasi surat Nabi yang memerintahkan untuk dibunuh. Termasuk Musailamah Al-Kadzab. Sekalipun Musailamah Al-Kadzab tidak mati tidak tewas di saat Rasulullah ada, tapi meninggal di saat di saat Abu Bakar As-Siddiq khalifah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi juga memerintahkan untuk dibunuh itu si Musailamah Al-Kadzab. Itu saudaraku, itu yang agak besar. Ada yang pribadi-pribadi lagi yang lebih ke personal itu kan. Banyak seperti misalnya Ka'ab ibnu Al-Ashraf, itu menghina Nabi, kemudian diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Ada Abu Rafi Abdullah ibnu Abi Al-Huqaiq, itu juga diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Dan ada yang sangat terkenal kisahnya, yaitu Abdullah bin Abi Syarrah. Abdullah bin Abi Syarrah itu sepupu sesusuan dengan siapa? Kekasih Rasulullah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kan Abdullah bin Abi Syarrah menjadi penulis wahyu ketika dia masuk Islam, menjadi penulis wahyu. Tapi ketika dia pergi ke Mekah, pamit ke Mekah mau pulang, tapi di Mekah dia murtad. Dia mengklaim bahwa sesungguhnya wahyu itu turun ke saya, kata begitu. Saya rubah-rubah itu saya yang nulis begitu. Itu bukan langsung datang dari Tuhan, itu saya yang nulis itu. Itu Nabi marah itu. Nabi memerintahkan untuk dipenggal lehernya.
Tapi kemudian dimaafkan ketika lobi Sayyidina Utsman bin Affan, dan ketika bertaubat Abdullah bin Abi Sarrah ini, dan akhirnya menjadi muslim yang luar biasa taat. Tapi awalnya kan akhirnya diperintah dibunuh karena telah menghina Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah seperti itu, saudaraku. Ini sikap yang kedua, jadi perintah Nabi. Jadi sikap pertama sama Nabi dibiarkan, sikap kedua diperintahkan dibunuh. Sikap ketiga, Nabi merestui. Nabi nggak memerintahkan, tapi ketika ada orang yang melakukan pembunuhan itu, Nabi merestui terhadap penghinanya ini. Banyak itu hadisnya itu. Misalnya ada seorang buta punya budak gitu kan. Ada seorang yang buta punya budak. Ini ketahuan si budaknya ini menghina-hina Nabi Muhammad, langsung ditempeleng puak gitu, mati itu. Terus dilaporkan ke Nabi Muhammad, maka Nabi menyatakan darahnya itu batal itu. Artinya tidak dituntut kisos si orang yang buta. Karena Nabi menyatakan sudah benar apa yang kamu lakukan. Seolah seperti itu, saudaraku. Termasuk riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ada seorang perempuan Yahudi, anna yahudiyatan kanat tastumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Anna yahudiyatan, sesungguhnya ada seorang Yahudi perempuan itu tastumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, itu mencela menghina Nabi Muhammad, wa taqa'u fihi, ngejek Rasulullah. Maka ada seorang laki-laki yang ketika tahu Nabi itu diejek itu marah, itu fakhonaqah, dicekik itu dicekik lehernya sampai mati, nggak bisa bernafas. Maka nyampelah peristiwa itu ke Rasulullah, fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Maka Nabi membatalkan hak darahnya. Artinya si laki-laki yang membunuh tidak dikisos karena telah membela kehormatan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi tidak marah, malah membiarkan, tidak dihukum orang yang membunuhnya. Jadi itu sikap Nabi Muhammad SAW. Karena itulah para ulama kemudian berfatwa hukumnya haram menghina Nabi, dan bagi penghinanya itu harus dihukum mati itu, saudara. Itu sudah menjadi ijma' para ulama. Sebagaimana yang dinukil oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Allamah Al-Harrani, yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah itu. Al-Harrani terkenal dengan imam yang masyhur yaitu Ibnu Taimiyah. Dia punya kitab As-Sarib Al-Maslul ala Satimir Rasul. Menghunus pedang ala Satimir Rasul kepada orang yang hina Nabi Muhammad SAW. Itu judulnya saja sudah ngeri kan begitu kan ya. Itu Al-Allamah Al-Harrani, yang biasa kita sebut dengan Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menukil pendapat dari Ashabus Syafi'i. Wa qad haka Abu Bakar Al-Farisi min Ashabis Syafi'i ijma'al muslimin ala anna ahada man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Kama anna ahada man sabba ghairahu al-jildu. Kata beliau Abu Bakar Al-Farisi dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i itu telah bersepakat, menyatakan telah kaum muslimin telah bersepakat alla anna ahada man sabba an-nabiy, barang siapa yang mencela Nabi Muhammad SAW maka bersepakat terhadap apa? Al-qatl, yaitu dibunuh. Sebagaimana bersepakat orang yang mencela orang lain itu dengan al-jild, itu dicambuk, saudara. Jadi itu sepakat para ulama, itu dibunuh itu kan. Saya melihat tidak ada perbedaan pendapat itu kan, karena banyak peristiwa seperti itu. Pertanyaannya siapa yang harus membunuh? Ya para ulama juga sepakat, di antara Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi rahimahumullah, dan banyak ulama-ulama yang lain bersepakat yang membunuh itu adalah penguasa pemerintah. Pemerintah yang membunuh, tidak boleh orang per orang melakukan itu, tidak boleh itu. Itu nanti terkena hukum pasal di negeri ini, kan ya. Main hakim sendiri itu tidak boleh. Itu ada. Jadi kembali kepada penguasa. Penguasa pemerintah lah yang kemudian memerintahkan untuk itu. Karena itu saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, ya kita harus mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap para penghina-penghina agama Allah, penghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui ya, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, menghina Nabi itu tidak hanya dalam konteks menghina pribadi Nabi saja, tapi juga dalam konteks menghina ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mohon maaf ini kan menghina orang yang
pakai celana cingkrang dihina gitu. Oh itu kayak uang kebanjiran gitu kan ya. Nggak boleh kita ngomong begitu. Ada orang pakai cadar kayak ninja itu. Nggak boleh kita ngomong seperti itu. Nggak boleh saudaraku. Nggak boleh. Itu namanya menghina. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dalam surat At-Taubah ayat 65 itu sudah disinggung sama Allah. Abillahi ketika mereka ditanya, jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka menjawab sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau semata main-main. Maka kata Allah dijawab ini. Katakan ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Terhadap Allah, ayat-ayat Allah dan kepada Rasulnya kalian mau berguyon, mau mengejek dengan dalih guyon? Nggak boleh saudara. Ayo, menghina Nabi itu ada dua macam ya. Jadi dalam konteks menghina pribadi Nabi, kehormatan Rasulullah, dan juga dalam konteks ajarannya. Nggak boleh semuanya. Siapa saja yang menghina keduanya ini masuk kategori penghinaan dan itu haram hukumnya, dihukumi mati itu oleh penguasa. Itu saudaraku ikhwatatina fillah. Namun perlu diketahui, sesungguhnya Allah pasti akan menolong Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah tidak ridha kekasihnya akan dihina. Itulah kemudian Allah memberikan sebuah pernyataan dalam surat Al-Hijr ayat 95, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kata Allah Rabbul Alamin, kami memelihara dan menjaga dirimu ya Muhammad dari orang yang suka memperolok-olok dan menghina dirimu. Jadi udah dijaga sama Allah, udah dibela sama Allah. Dan banyak sejarah yang menyatakan orang-orang yang menghina Nabi itu dihinakan sama Allah Rabbul Alamin. Seperti siapa? Abu Lahab. Seperti siapa? Abu Jahal, ya kan? Abu Lahab matinya juga susah itu kan, karena dia terkena penyakit lepra sehingga membusuk seluruh tubuhnya itu, dan banyak teman-temannya nggak mau menguburkannya, sampai dalam sebuah riwayat menguburkannya itu pakai galah yang panjang karena bau luar biasa. Jadi disodok-sodok begitu sampai jatuh ke liang lahat, baru kemudian dikubur. Dihinakan sama Allah Rabbul Alamin. Siapa yang menghina Nabi Muhammad akan dihinakan oleh Allah. Siapa yang menghina ajaran Islam akan dihinakan oleh Allah. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan membantu dan membelamu ya Muhammad terhadap orang-orang yang suka menghina itu. Itu saudaraku ikhwatatina fillah. Dan itu ada sebuah kisah ya, dan kisah ini sahih saudaraku, ada di Sahih Bukhari. Ada orang yang mohon maaf itu dari Nasrani kemudian masuk Islam, dan dia bisa membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan bisa menulis juga. Suatu saat dia kembali ke kaumnya dan dia murtad gitu. Dia menghina-hina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kayak begini, Nabi kayak begitu, dihina. Dan apa yang terjadi? Ya Allah, dihinakan sama Allah Rabbul Alamin. Dia akhirnya dimatikan sama Allah dan tidak diterima oleh bumi gitu kan. Dia dimakamkan, ada orang yang menggali kuburan, ditaruh di kuburan. Besoknya itu jenazahnya itu tiba-tiba ada di atas tanah itu. Maka mereka menduga, itu Muhammad sama kawan-kawannya ini, sama sahabatnya ini mengambil itu jenazah. Maka digali lagi lebih dalam lagi, terus ditaruh itu jenazah, ditimbun dengan tanah lebih dalam lagi. Tapi besok tiba-tiba jenazah itu muncul lagi. Jadi bumi nggak mau terima, saudara, terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan jangan main-main dengan penghinaan ini, meskipun dalam bentuk penghinaan terhadap ajaran itu, misalnya sambil guyon gitu kan. Ketika ada hadis yang sering dibaca oleh para ulama, ini hadis riwayat Imam Muslim, idza qama ahadukum minal lail fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasa marrat fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jadi apabila seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya itu ke bejana sebelum menyucinya terlebih dahulu, karena tidak diketahui tangan itu nginep di mana. Ya, ketika ada hadis itu, ada orang yang guyon itu. Ya, saya tahulah tangan saya nginep di kasur, masa nginep di mana-mana. Besok dia bangun, itu tangannya itu masuk ke dubur, itu sampai ke siku. Wah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, penghina Nabi akan dihina sama Allah Rabbul Alamin, dibela sama Allah. Tapi kita tetap juga harus membela Rasulullah Muhammad SAW, membela ajaran Nabi Muhammad SAW supaya tidak dihina-hina
Gimana cara kita membela, saudaraku? Dan bentuk pembelaan kita itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada syariat. Syariat ada yang membela Allah, betul. Nabi ada yang membela Allah, betul. Tetapi kita turut membela sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada syariat. Gimana caranya? Ayo membangun dan menghidup-hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Itu sama saja membela siapa? Rasulullah, kehormatan Rasulullah dan kehormatan ajaran Islam. Yang kedua, saudaraku, ya kalau ada orang yang menghina, ya kita kembalikan kepada penguasa. Kita minta penguasa untuk menghukumnya seadil-adilnya. Kalau kepala negara lain, ya kita minta ini hukum internasional lewat berbagai jalur untuk kita tuntut itu kan, saudaraku. Ini sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah karena telah dihina, kan begitu. Terus bagaimana dengan demo-demo yang memboikot? Saya melihat itu ekspresi itu kan. Itu ekspresi kecintaan, nggak ada masalah kita. Apalagi sekarang ini semua dunia sudah mau memboikot ini. Wah, itu bagus, saudaraku. Jadi kalau semua dunia memboikot ini, ikhwataddin hafizakumullah, ya itu akan berpengaruh, ini akan memberikan pelajaran kepada mereka. Negara-negara yang selama ini dengan dalih kebebasan berekspresi menghina-hina agama, termasuk agama Islam gitu kan. Terutama agama Islam yang menjadi sasaran empuk biasanya seperti itu. Ini biar kapok saja, itu ekspresi kecintaan. Tetapi saudaraku, tetap saya ingatkan bagi teman-teman, saudara-saudara kita yang kemudian turun ke jalan, ya berteriak-teriak membela Rasulullah, ya, cinta Rasulullah Muhammad SAW, harus dari hati yang dalam, ya, harus benar-benar bukan karena emosional, tapi bagian daripada itu ekspresi kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan biasanya kalau gara-gara ekspresi kecintaan itu buahnya tidak anarkis, kan begitu. Jangan anarkis, saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah. Ekspresikan kecintaan Anda kepada Rasulullah dengan berdemo itu sudah tentu dengan santun, sudah tentu dengan bahasa yang baik, sudah tentu ya dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Kita minta pemerintah ini tegas untuk mengecam, dan kemarin sudah presiden ini sudah mengecamnya, dan mudah-mudahan dan tidak lanjutnya misalnya ya ikut juga memboikot misalnya gitu kan. Jadi kalau negara yang memboikot, wah itu lebih signifikan. Tapi kalau pribadi-pribadi yang memboikot ya kurang signifikan. Cuman kalau pribadi-pribadi ini seluruh dunia juga semua memboikot, itulah baru signifikan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah supaya Allah benar-benar secepatnya menjatuhkan kehinaan kepada orang-orang yang telah menghina Rasulullah Muhammad SAW dan syariatnya. Ini jawaban saya dan sekaligus sikap saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.